Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita mempelajari tentang pengertian rezeki. Rezeki adalah segala sesuatu yang bermanfaat, berdaya guna bagi makhluk, serta dapat dimanfaatkan oleh manusia sebagai sumber penghidupan. Dengan kata lain, rezeki juga dapat diartikan sebagai anugerah, karunia atau pemberian dari sisi Allah Subhanahu wa taala kepada makhluknya. Seterusnya juga dengan ungkapan lain, rezeki disebut juga segala sesuatu yang dapat menunjang keberlangsungan hidup manusia dan mengantarkan kepada kehidupan yang lebih baik. Kemudian hal senada dengan ayat tersebut, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kepada manusia agar berhati-hati dalam mencari harta dan menganjurkan mereka untuk selektif dalam memperolehnya sehingga hartanya menjadi miliknya benar-benar halal. Hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam An Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la ya'tiyanna 'alan nas zamanun la yubadil mar'u bima ahwajal mala amin halalin am min haramin, rawahul Bukhari wa Abu Ya'la. Artinya, dari Abu Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, pasti akan datang pada manusia suatu zaman di mana seseorang tidak peduli lagi dari mana hartanya ia dapatkan, apakah dari yang halal ataukah dari yang haram. Hadis riwayat Bukhari dan Abu Ya'la. Dari hadis tersebut, mari kita menjelaskan isi kandungan Quran Surah Al-Quraisy dan Quran Surah Al-Insyirah tentang ketentuan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Li'ilafi Quraisy, karena kebiasaan orang-orang Quraisy, ilafihim rihlatas syita'i was-shayb, yaitu kebiasaan mereka bepergian pada musim dingin dan musim panas. Falyabudu rabb hadzal bait, maka hendaklah mereka menyembah Rabb pemilik rumah ini atau Ka'bah. Allazi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf, yang telah memberi makanan kepada mereka untuk menghilangkan lapar dan mengamankan mereka dari ketakutan. Kemudian Quran Surah Al-Insyirah. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak, bukankah kami telah melapangkan dadamu? Wa rafa'na laka zikrak, dan kami telah menghilangkan darimu bebanmu. Allazi anqadha zahrak, yang memberatkan punggungmu. Wa rafa'na laka zikrak, dan kami tinggikan bagimu sebutan namamu. Fa inna ma'al usri yusra, karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Inna ma'al usri yusra, sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Fa iza faragta fansab, maka apabila kamu telah selesai dari suatu urusan, kerjakanlah dengan sungguh-sungguh urusan yang lain. Wa ila rabbika farghab, dan hanya kepada Tuhanmu lah hendaknya kamu berharap.
Isi kandungan Quran Surah Quraisy. Surah Quraisy terdiri dari 4 ayat dan termasuk surah Makkiyah atau surat-surat yang diturunkan di Makkah. Ayat 1 menjelaskan tentang nama Quraisy yang diambil dari kata Quraisy, berarti suku Quraisy. Suku ini mendapat kehormatan untuk memelihara dan menjaga Ka'bah. Ayat 2 menceritakan tentang perjalanan dagang suku Quraisy pada musim dingin ke Yaman dan pada musim panas ke Syam dalam setiap tahunnya, sedangkan keuntungannya digunakan untuk keperluan hidup dan khidmat pada Baitullah yang menjadi kebanggaan mereka. Pada ayat 3, Allah mengingatkan suku Quraisy khususnya dan umat Islam pada umumnya agar senantiasa bersyukur atas rezeki yang diberikan Allah sekaligus memanfaatkannya sesuai perintahnya. Dalam hal ini, mereka diperintahkan untuk beribadah kepada Tuhan, Sang Pemilik Ka'bah. Pada ayat keempat, Allah Subhanahu wa Ta'ala menunjukkan kenikmatan yang telah diberikan kepada mereka berupa makanan dan rasa aman. Tuhan Pemilik Ka'bah itu telah memberikan makanan untuk menghilangkan lapar. Maka dari itu selayaknya mereka mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam beribadah dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun dan tidak menyembah selain Allah. Isi kandungan Quran Surah Al-Insyirah. Surah Al-Insyirah terdiri dari 8 ayat dan termasuk surah Makkiyah. Surah Al-Insyirah ini diturunkan sebagai pelipur bagi Rasulullah SAW ketika menghadapi ujian-ujian dalam berdakwah. Adapun isi kandungan Quran Surah Al-Insyirah antara lain: ayat 1, Allah menyatakan kepada Nabi Muhammad SAW, sesungguhnya kami telah melapangkan dadamu dan kami memberikan cahaya hingga dadamu menjadi lapang dan luas. Ayat 2 dan 3, Allah menggambarkan tentang kemudahan yang akan diperoleh Nabi Muhammad SAW sekaligus menanggalkan beban yang selama ini dipikulnya dan begitu memberatkannya. Ayat 4, Allah memberikan penghargaan kepada Nabi Muhammad SAW, yakni meninggikan sebutan untuk Nabi. Hal ini terbukti dengan ditetapkannya nama Muhammad yang selalu bersanding dengan nama Allah dalam konteks pengakuan keesaannya, misalnya dalam kalimat syahadat serta azan dalam qomat. Ayat 5 dan 6, Allah menyatakan setelah kesulitan akan datang kemudahan. Dia menyampaikan hal tersebut untuk memotivasi Nabi dan umatnya bahwa tidak ada kesulitan yang tidak disertai selama manusia memiliki semangat untuk keluar dari kesulitan tersebut dan selalu bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayat 7, Allah mengingatkan kepada Nabi Muhammad SAW dan umatnya agar tidak cepat putus dengan hasil usahanya. Juga mengingatkan jika telah menyelesaikan suatu urusan, maka bergegaslah menyelesaikan urusan lain. Ayat 8, Allah mengingatkan kepada Nabi Muhammad SAW dan umatnya agar senantiasa bersandar dan mohon pertolongan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan inti pokok Quran Surah Quraisy adalah peringatan Allah kepada masyarakat Quraisy tentang nikmat-nikmat yang telah dianugerahkan kepada mereka. Karena itu, mereka diperintahkan untuk menyembah Allah semata
dan tidak menyekutukan dengan sesuatu pun. Demikianlah pembahasan materi kita tentang rezeki dan kaitannya dengan ayat-ayat dan hadis tersebut. Semoga bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.